masih berselisih tentang oknum tersebut. Dan itu realita yang ada. Nah, sehingga ketika Al-Quran mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan. Ya, mereka salib itu adalah orang yang diserupakan. Sehingga muncul pernyataan-pernyataan yang dikuatkan oleh Bible itu sendiri, bahwa Yesus tidak pernah kemudian memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Yesus adalah orang yang kuat. Yesus adalah orang yang sakti. Yesus adalah orang yang intim dengan pencipta langit dan bumi, yang bisa melakukan apa saja terhadap dirinya. Tapi kenapa dipaksakan Yesus yang teriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demi untuk mencocokkan Mazmur 22. Padahal di Mazmur 22 itu, oknum yang teriak di sana, teriak pada siang hari, teriak juga pada malam hari. Sedangkan Yesus hanya sampai pukul 3 sore, bahkan ada yang mengatakan sebelum pukul 16 sore, Yesus sudah diturunkan. Berarti dia tidak sempat teriak di atas tiang salib pada malam hari. Mazmur 22, aku teriak pada siang hari, engkau tak mendengarkan. Dan aku teriak juga pada malam hari, tapi engkau tetap juga tidak mendengarkan aku. Berarti ini bukan untuk Yesus. Penulis Mazmur ini, penulis Matius ini, pandai-pandaian kemudian mengambil Eli, Eli lama sabaqtani. Itu akan memberatkan saudara Kristen. Kenapa? Kalau Yesus terbukti teriak di dalam Matius 26 Eli, Eli 27 Eli, Eli lama sabaqtani, berarti Yesus selama ini pada saat dia mengajarkan Injil kepada Bani Israel, Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Muncul pertanyaan, Al-Quran mengatakan Injilnya Nabi Isa itu sudah tak ada. Maka pertanyaan kemudian, mana segala firman yang Yesus terima yang dalam bahasa Ibrani? Karena Yesus ternyata pada saat-saat genting dia menggunakan bahasa Ibrani. Pada saat dia memanggil guru, pada saat dia memanggil ibu, dia juga menggunakan bahasa Ibrani. Pada saat dia berdoa juga menggunakan bahasa Ibrani. Pada saat disapa oleh Paulus, dia juga menggunakan bahasa Ibrani. Lalu mana firman-firman yang Yesus terima dalam bahasa Ibrani tersebut? Ada? Nggak ada. Yang muncul hanya bahasa Yunani yang dihasilkan dari hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenali. Nah, kembali kepada tema awal. Siapa di antara saudara-saudara Kristen kita yang bisa menunjukkan dosa yang dilakukan oleh Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Kalau tidak ada, kesimpulan saya, Yesus, kalau dia benar-benar Yesus, maka pembunuhnya bukan menebus dosa yang diakibatkan, tetapi mendatangkan dosa. Karena Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi kalau yang disalib ini adalah benar-benar Yesus, maka itu adalah kekejian, itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Elohim. Berarti penyaliban Yesus yang betul adalah mengakibatkan dosa, bukan menebus dosa. Nah, kalau yang disalibkan itu ternyata bukan Yesus, berarti Kristen selama ini salah sembah, karena menganggap yang mereka sembah adalah Yesus, ternyata yang mereka sembah bukan Yesus. Kemudian, kalau itu bukan Yesus anak Maria, berarti sia-sialah kemudian agama Kristen selama ini menjadikan simbol penyaliban itu adalah jalan keselamatan. Saya kira begitu. Solusinya ganti Tuhan, gitu. Jadi sebentar Pak Laban ya, sapa dulu ini ya. Selamat siang Pak Sander. Pak Sander. Ya, agamanya apa? Agamanya apa, Bang Sander? Saya Kristen, Pak. Oh ya, oke. Iya, bagus ya. Silakan Pak Laban atau teman-teman yang lain yang Kristen yang mungkin mau masuk. Oh, Pak Laban dulu ya, silakan. Boleh izin menanggapi sedikit, Pak? Sebentar dulu ya. Jadi narasi saya tentang aku adalah aku, ya sepertinya tidak masuk ya. Tidak masuk artinya kalau tertulis aku, ya tetap aku.
Aku adalah aku, berarti dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap aku. Jadi jika tentang aku, itu bukan pelajaran bahasa Indonesia SPOK siapa yang berbicara, bukan. Tetapi apa yang dibicarakan. Ini bagian spiritual, kerohanian. Bukan kita membahas lahiriah siapa yang berbicara, bukan. Tetapi apa yang dibicarakan. Jadi penting sekali ya, terutama ya untuk teman-teman saya Kristen lah ya. Aku adalah aku. Tolong dipahami, jangan diganti aku dengan dia. Apa yang diucapkan Yesus itu tetap aku. Aku yang apa? Yang maksudnya aku ini apa ini? Aku adalah aku. Pada Keluaran 3 ya, ayat 13-14 itu, ya, Elohim itu memperkenalkan diri loh. Aku adalah aku. Telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, apa yang terjadi? Ketika Yesus berbicara ya, bahkan untuk orang Kristen, Yesus berbicara tentang aku. Nah, Yesus katanya, Firman telah menjadi manusia. Nah, manusianya juga langsung buru-buru disebut Yesus. Aku itu apa? Ya, aku itu ngotot loh. Aku adalah aku. Itu ngotot itu. Jangan diganti ya, khususnya teman-teman yang Kristen ya, supaya kalian paham ya, agar perkataan Yesus ini, setiap perkataan Yesus saya lihat ya, apa yang dikatakan Yesus jadinya Yesus lagi yang ditumbalkan, Yesus lagi yang jadi sasaran ejekan, padahal Yesus bicara tentang aku. Yesus bicara tentang aku, akulah jalan kebenaran. Maksudnya aku itu apa? Aku adalah aku itu. Ketika Yesus berbicara aku diutus katanya. Ketika Yesus berbicara diutus, terus yang dihantam lagi Yesusnya. Jadi kita lupa apa yang dibicarakan, tetapi kita fokus kepada siapa yang berbicara. Ingat sekali lagi, ini bukan pelajaran bahasa Indonesia SPOK. Siapa yang berbicara, tetapi apa yang dibicarakan. Apa yang dibicarakan itulah firman. Apa itu firman? Firman itu dalam Yohanes 1 itu logos ya, pengetahuan. Ya, kalimat-kalimat itu kan pengetahuan. Di mana aku di situ tetap aku. Ya, saya harap ya khusus teman-teman yang Kristen ya, coba pelan-pelan tuh disadari itu. Betapa ngototnya aku itu adalah aku, jangan diganti dengan dia. Artinya ketika Yesus berbicara ada aku di situ, itu tetap aku sampai kapanpun. Jangan kalian ganti dengan dia. Oke, mudah-mudahan paham. Apa yang mau ditanggapi Bang Zuma ini kalau gini? Internal Kristen saja bingung kan. Apa yang mau ditanggapi Bang Zuma kalau kayak gitu? Jadi maksudnya begini, kalau aku itu ya, kalau aku adalah aku, maka sasarannya adalah kita sendiri. Jadi tidak membahas Yesus lagi, kita. Aku dalam Bapa, artinya saya, siapa yang mengucapkan itu? Saya, Laban. Berarti saya harus bertanggung jawab. Aku dalam Bapa. Nah, aku itu apa? Bang Zuma, itu kan izin Pak Laban. Bang Zuma, ya. Bang Laban ini mengakui di Lukas 2 nomor 11 itu bukan Yesus, tapi Kristus. Yang lahir itu bukan Yesus, Kristus yang lahir. Mesias. Kira-kira gimana tuh? Iya. Terus kalau aku di situ dia bilang dia, berarti Yesus, penyaliban Yesus itu bagaimana Pak Laban? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi, penyaliban Yesus itu ya, dia kan korban itu. Korban dari orang-orang yang meninggikan diri. Ya, sasaran orang yang meninggikan diri kan orang yang merendahkan diri. Penjelasan Bang Zuma itu tidak menunjukkan Yesus disalib. Ya, itu urusan lain. Saya tidak ingin mencampuri pendapat di Quran. Saya tidak ingin mencampuri itu. Di Bible. Dari tadi Bang Zuma bawa Bible. Iya, tadi kan dikomparasi dengan pendapat di Quran. Sejalan atau tidak? Nah, saya tidak mau urusi apa pendapat Quran. Nah, macet kan Bang Zuma, silakan. Gimana ini mau tanggapi?
Ya kalau aku adalah aku, ya kalau kita paham itu, nah itu akan berbeda semua nanti narasinya. Ya inilah akibatnya kalau Waduh. cuma tidak membaca Alkitab secara komplit. Begitu. Jadi gagal paham. Emang Bang Juma gagal paham Bang Juma. Karena nggak baca secara keseluruhan. Iya, makanya baca di Matius 27, 28 tuh sudah jelas. Itu keseluruhan itu ya? Itu keseluruhan juga itu? Ya, Tunggu Yesus Bang Andi mati, ya. menjadi mayat, lalu dikuburkan, lalu bangkit, lalu naik ke surga. Terus kalian tepuk Sudah tangan. jelas. Terus kalian tepuk tangan. Jingkrak-jingkrak. Ujuk 600 tahun kemudian datang info dari antah berantah bilang Yesus tidak disalib. Ya udah kalau begitu tunjukkan aja dulu. Lawak dari mana? Tunjukkan aja dulu dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati itu apa? Itu dulu. Tunggu dulu, Anda biar saya cerita tanya konsep. nih teman saya Kristen ini. Ya, silakan. Menurut Bang Lord ini, apa arti dibangkitkan? Menurut Anda? Ya, kata malaikat. Dibangkitkan itu dari mana ke mana? Apa artinya? Kata malaikat waktu di dalam goa. Engkau Jangan bahas itu dulu. Ini tentang kita ini. Ya. Ya, Apa arti dibangkitkan? Ya, kita lihat teks, lihat ayatnya di Matius itu dulu. Ketika Ya, apa artinya itu malaikat di dibangkitkan? dalam goa, ya kan di dalam goa, malaikat menampakkan diri di dalam goa kepada para perempuan-perempuan. Ya kan? Terus malaikat bilang, engkau mencari siapa Yesus yang disalibkan itu? Ia telah bangkit dari antara orang mati dan ia apa artinya itu? mendahului kamu ke Galilea, pergilah ke sana. Itu tulisan yang muncul belakangan, Bung. Tulisan Ya, yang berarti muncul. Pak Juma tidak percaya narasumber terdekat. Pak Juma lebih percaya narasumber 600 tahun ke depan. Jangan narasumber terdekat, jangan narasumber terdekat. Langsung narasumbernya dari keadaan situ. Dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Itu yang saya minta. Itu dulu selesaikan. Boleh aja Yesus disalib, boleh. Tapi tunjukkan apa latar belakangnya sampai Yesus itu ingin disalib. Jangan ikuti kemauan kalian. Kemauan yang sebenarnya yang terjadi, kita dudukkan perkara itu. Jangan bawa dogma. Yesus disalib karena dosa-dosa kami. Itu nanti. Sekarang Yesus itu memiliki dosa apa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia pantas untuk dihukum mati. Itu dulu selesaikan. Kalau tidak, berarti bukan Yesus yang disalib. Nggak bisa seperti itu. Nah, ya sudah, tunjukkan dosanya apa. Kita harus lihat faktanya dulu, baru lihat Dosanya sebabnya. dulu. Fakta yang terjadi ada penyaliban. Ya. Sekarang yang jadi permasalahan, yang disalib ini yang asli utusan Tuhan atau penggantinya. Nah sekarang kalau yang Anda maksud yang disalib itu adalah utusan Tuhan, apa sebabnya disalib? Berdasarkan Ulangan 21. Sedangkan Paulus sendiri menulis dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Berarti yang ada tertulis ini Paulus aja merujuk ke Ulangan 21, apalagi Bang Soma. Maka muncul pertanyaan, paparkan dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia pantas dihukum mati untuk kalian. Silakan. Ya, bukan dilihat dari penyebabnya, tapi lihat dari faktanya. Faktanya itu menurut kamu hadir pada saat itu. Faktanya kitab Matius. Matius itu ditulis tahun 66. Iya, apalagi Al-Quran 600. Kalau Al-Quran itu adalah kesaksian yang maha melihat. Kalau kesaksian yang maha melihat, kenapa kesaksiannya beda-beda? Loh, saya mengatakan Allah itu maha melihat, Allah itu maha menyaksikan. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang disaksikan oleh yang maha melihat. Tapi saudara menerima pemberitaan dari manusia yang bernama Matius. Sedangkan penulis Matius itu bukan bernama Matius.
Tak ada yang tahu siapa menulis buku Matius itu, nggak ada yang tahu. Oke. Nah, Kalau sekarang dibilang supaya adil, Islam dengan Al-Qur'annya simpan dulu, Kristen dengan Bibelnya simpan dulu. Kita pakai kitabnya orang Yahudi. Pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Tunjukkan. ya kita tutup Al-Quran, kita tutup Bible, ya kan? Ya, silakan. Nah, Dosa kita- apa yang Yesus lakukan kita yang sepadan begitu. dengan hukuman mati? Silakan. Kita tutup Al-Quran, kita tutup Bible, kita pergi ke Israel, kita cek. Israel sampai hari ini tidak tahu menahu tentang konsep Elohim datang jadi bayi. Nggak ada, jangan kau bawa mereka. Ini sekarang yang Anda harus selesaikan adalah tuduhan Paulus, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Nah, ada tertulisnya di mana? Ulangan. Jangan kau tinggalkan itu. Ulangannya mengatakan, apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Itu dulu selesaikan. Oh gini itu ya. Gini. Nah, ini ya, Yohanes 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata. Ntar dulu Laban, aku ini yang anak pertanyaan ntar dulu Allah. Laban. Ini Napiri harus bertanggung jawab, Laban juga. Dosa apa yang sepadan dilakukan oleh Yesus sehingga dihukum mati? Orang yang dihukum mati, ya, itu ciri-ciri orang yang harus dihukum mati karena punya dosa yang amat besar. Pertanyaannya, dosa apakah yang ada Jangan pada pemindah diri besar Yesus? sekali. Yang sepadan dengan hukuman mati. Iya, itu yang saya sampaikan di sini. Jadi menurut keagamaan Yahudi, orang yang menyebut atau mengaku diri anak Allah itu adalah menghujat. Itu makanya Yesus dipersidangkan seperti itu. Oke, saudara Laban. Itu kan penghujatan itu. Apakah orang mengaku sebagai anak Allah itu penghujatan? Ya, menurut kejahudian itu. Tuh. Mereka orang Yahudi justru mengaku sebagai anak-anak Allah, anak-anak Elohim. Tidak ada, itu kesaksian palsu. Semua Coba kesaksian siapa yang pernah mengaku aku anak Allah? Israel, anak sulung. Siapa? Mana ayatnya? Israel anak sulung. Mana ayatnya? Ada orang Banyak ayatnya. mengaku aku anak Amsal Allah. 3 nomor 11 nomor 12. Nah, apa ya? Mana ayatnya? Orang yang Siapa orangnya? soleh, orang-orang yang taat diceritakan sebagai anak Tuhan. Nah, itu kan perkataan, itu kan bukan pernyataan Sedangkan seseorang. Yesus di dalam Yohanes 10 kan klarifikasi di data nomor 34-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Mengapa engkau mengatakan aku melakukan sesuatu yang Ini kalimatnya sudah jelas ini Bang Joma. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku berkata aku anak Allah. berarti Siapa selain Yesus yang pernah berkata dirinya anak Allah? Berarti ketika Yesus dituduh dengan tuduhan itu sudah lepas. Ternyata mengaku sebagai anak Allah itu bukan sesuatu yang menyebabkan dosa. Bahkan Nabi Musa itulah datang kepada kesalahan. mereka. Artinya kesalahan ini, kesalahan dari orang Yahudi kan begitu. Nah, sekarang tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus melakukan kesalahan menurut Elohim yang sepadan dengan hukuman mati karena mengaku sebagai Allah. Di mana? Itu Bukankah- tadi sudah kita bahas. Yesus Loh, itu tidak bersalah. Itu tuduhan orang Yahudi. Yang saya tanya Elohim. Bukankah yang mengutuk dalam Ulangan 21 nomor 33 itu adalah Elohim? Tadi sudah kita bahas dari perspektif, dari cara pandang Elohim, Yesus itu tidak bersalah. Nah, tidak bersalah. Tidak bersalah kan? Tidak bersalah. Berarti tidak ada, belum ada dosa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati. Belum ada. Kan itu yang saya pertanyakan. Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati sampai dia dikutuk oleh Elohim? Di sini kan sudah jelas. Tadi kita sudah bahas itu, siapa yang bersalah di situ, siapa yang tinggalkan aku. Kan sudah jelas kita bahas. Iya, pertanyaan saya, Bang. Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk? Kalau perspektif dari Elohim tidak ada.
Kalau Tidak dari ada. perspektif Tidak ada. Yahudi, ya itu tadi. Nah, sekarang Mereka yang mau menganggap didudukkan itu hujatan. sekarang yang mau didudukkan penyaliban ini sebagai satu unsur kebenaran Tuhan atau orang Yahudi. Supaya orang-orang jangan seperti Yahudi itu. Apa sih? Ini Ya, iya yang, dong. yang mau didudukkan, benar tidaknya Yesus itu disalib, hukum berdasarkan Elohim atau hukum berdasarkan Yahudi? Tidak ada yang dibenarkan di situ. Kenapa kita harus mencari kesalahan-kesalahan lagi tentang Yesus? Sudah, Yesus sudah Berarti bersih, Yesus clear. tidak punya salah. Tidak punya salah. Berarti Bahkan dia ketika dia disalib itu merupakan sebuah kesalahan atau itu adalah kesalahan merupakan itu benar-benar kesalahan manusia. Kesalahan. Berarti penyaliban itu melahirkan tebusan dosa atau melahirkan dosa? Nah, itu tanya kepada orang doktrin. Saya bukan urusan itu. Nah, jadi kesan doktrin silakan jawab. Saya nggak urusan seperti itu. Silakan Lord. Jadi Yesus nggak ada salahnya ya. Ya, Pak Juma ini dia nih keliru, dia pembuktian terbalik. Keliru. Pembuktian terbalik nggak bisa Berbeda. dikatakan. Harus. Kamu jawab aja dah. Coba Harus. dijawab Lord secara doktrin yang kamu pelajari. Ya. Coba jawab. Ini faktanya menurut saksi terdekat dan saksi malaikat dan saksi Pilatus itu mengatakan bahwa Yesus itu emang sudah mati menurut Injil Matius 27:28. Itu tulisan yang muncul belakangan, Capuru. Yang ditanya ini keadaan yang sesungguhnya. Ingat kitabmu itu dicatat puluhan tahun setelah kejadian oleh orang-orang yang tidak dikenali. Muncul narasi Yesus tidak disalib karena ada Al-Quran yang membantahnya. Sekarang ketika Anda mengatakan hanya Al-Quran yang mengatakan itu, pertanyaan saya, dari mana tahu Markus? Kalau yang bangkit kemudian itu adalah Yesus yang dalam rupa lain. Matius, nggak usah lari kemana-mana. Markus 16:12. Matius ini bukan murid Yesus. Kena kepalanya. Udah aku aja yang menjawab. Ini lawak-lawak Matius bukan murid Yesus. Lalu coba kasih Saya bukti. aja menjawab. Coba kasih bukti Silakan saya menjawab. kalau penulis Bentar dulu, buku sayang. Matius, ingat ya, Bentar. yang saya maksud bukan murid Yesus itu adalah penulis Matius, bukan Lewi. Tapi penulis buku Matius itu bukan murid Yesus. Belakangan baru buku itu diberi nama Silakan saya menjawab. Matius. Ya, Pahami itu dulu. itu catatan Matius. Matius mencatat lalu. Bukan murid Yesus. Seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus pada saat penyaliban. Ingat, Matius itu menurut bapak-bapak gereja awal mula pada tahun 130 Masehi, mereka sepakat bahwa yang menulis buku Matius ini orang yang hidup di tahun 80-an. Namun papirus yang ada di Inggris menunjukkan bahwa buku itu ditulis tahun 66 Masehi. Jaraknya berapa tahun? 30 tahun. Siapa ini yang menulis? Ya, Matius adalah murid Udah Yesus. aku aja yang jawab. Aduh. Kalau cuma mengatakan Matius adalah murid Yesus, itu tidak menyelesaikan masalah. Sekarang permasalahannya adalah Yesus tidak memiliki dosa. Kenapa kalian ngeden kali ingin Yesus itu Mau mati? banyak dosa pun nggak masalah. Anggap itu dosa banyak kali atau tak ada dosa. Nggak ada masalah. dosanya Yesus. Nggak ada. Yesus nggak punya dosa. Jadi tidak ada alasan untuk menyalib Yesus. Nggak ada alasan. Yesus tidak pernah dikutuk oleh Elohim. Jadi tidak ada alasan untuk Udah biarkan menyalib saya Lord, Yesus. Lord, saudaraku Lord, biarkan saya yang jawab. Ya, silakan. Profesor ini Bang Jawa, ini profesor ini. Ya, silakan. Udah. Ya. Nah, Pak Jokowi penguasa tertinggi Indonesia. Profesor. Wah, ini dia suka-sukanya mengangkat dan memecah siapapun bawahnya. Kirain suhu. Udah. Nah, sekarang buktinya Sri Mulyani salah seorang pejabat Allahu Akbar. Masya di Allah. Indonesia. Udah. Profesor ini, ahli hukum tata negara ini.
Yang dibahas apaan? Gua masak tinggal beberapa hari lagi nih Jokowi lengser. Biarin dulu. Ini Jadi- profesor tata, hargai dia. Ini profesor tata negara. Waduh, Mak Jang. Takut kalian ku tumbangkan si cuma ini. Enggak. Saudara, aku Terusin. tunjukkan aja dosa apa yang Yesus lakukan. Nah, Itu aja sekarang dulu. dengarkan dulu. Jadi si Bu Sri Ini Mulyani apa? menjadi pejabat negara. Tidak ada Ini hubungannya dengan apa ini? tidak ada hubungan dengan Ini apa masa ini lalunya. orang ini? Apa ini? Ha? Eh, Yang artinya dibahas gini. apa? Sri Jawabannya Mulyani disebut apa? tuan atau Ini pejabat. apa orang ini? Apa ini? Dia ngambil analogi. Kalau namanya presiden. Analogi. Enggak cocok, dia mau bahas Nggak ketuhanan cocok. Bang Andi. Sementara yang dibahas Iya. penyalipan. Udah, gak ada. Tengok. Ya. Biarlah Sri kita butuh Mulyani hiburan, disebut nggak apa-apa. pejabat negara. Gak ada hubungannya dengan cara lahirnya. Gak ada dengan hubungannya dengan cara sekolahnya. Tapi dia disebut dia pejabat negara setelah diangkat menjadi pejabat negara. Udah? Nah, sama halnya. Kayak mana nih maklum ini? Nggak apa-apa. Jangan diturunkan. Biar dulu dia. Biarkan dulu itu dulu. Takut kalau mati si Juma ini, ku matikan Gak ini. jelas Bang Andi, enggak masuk pembahasan Bang Andi. Ngapain didengerin? Udah. Nah, sama halnya. Udah Bang, turunin enggak jelas dia Bang. Ngurus. Yesus adalah Ya, masuk seorang Yesus. pejabat Ya, surga, lanjut. seorang Tuhan Allah. Gak ada Boleh. hubungannya dengan cerita masa lalunya. Seorang Tuhan nih, seorang Tuhan Allah Seorang lagi. Tuhan Allah di antara peraturan Allah Allah. lagi, seorang lagi Allah lagi. Udah. Kenapa Yesus disebut seorang Tuhan Allah? Seorang Tuhan. Maka didengarkan dulu. Seorang dewa itu yang betul. Seorang dewa. Terserah dia dewa, termasuk dia salah seorang dewa di surga. Kenapa? Karena memang life ending dia, statusnya sekarang dia adalah pejabat surga. Gak ada cerita hubungan dengan masa lalunya. Kok bocor halus? Artinya Ini gini loh. bocor halus atau bocor parah Bang Juma? Dengarkan dulu. Gak ada hubungannya sekarang ini. Yesus itu pejabat. Yesus itu Iya. pejabat di surga. Sri Mulyani Bocor halus, disebut bocor pejabat. halus. Gak ada hubungan dengan cerita masa lalunya. Cukur toh. Yesus salah seorang pejabat surga, salah seorang Tuhan Allah. Jadi Yesus itu Gak ada hubungannya dengan masa lalunya. Gak ada hubungan dengan masa lalunya. Cukur Kenapa? toh, gondrong cukur toh, gondrong. Yesus disebut Yesus salah itu seorang pejabat surga, salah seorang pejabat Tuhan surga Allah. dia. Jelas lalu kau kumasak menjelaskan Salah apa seorang yang dibahas Tuhan Allah. tadi. Iya, bikin malu kalaban aja kau nih. Bocor halus kau. Udah aku bilang, manusia Yesus salah seorang Tuhan Allah. Tuh kayak Yang bahas itu siapa? Gak percaya saya itu. Saya Kristen gak percaya itu. Udah, gak ada hubungannya dengan Gak cara percaya dia saya. lahir. Gak ada hubungan dengan perjalanan dia disalib. Tetapi, dia sekarang seorang Tuhan Allah karena diangkat oleh si Bapa. Menjadi Gak percaya saya itu. Sri Mulyani ngapain? Gimana sekarang? Artinya Ibu Sri gini, Mulyani. jabatan dia sekarang gak ada hubungan dengan cara dia lahir. Iya, Ibu Sri Mulyani Jabatan itu kan Yesus menteri sekarang di surga adalah keuangan. hakim akhirat. Ibu Sri Gak Mulyani ada kan hubungan menteri dengan masa lalunya. keuangan. Sekarang Ibu Sri Mulyani ngapain? Jabatannya di mana sekarang? Ibu Sri Mulyani. Ngapa orang-orang ini kok pada bocor Gue halus masak. ini? Apa alasanmu mengatakan Yesus seorang Allah di surga? Apa alasannya itu? Coba kamu Pejabat katakan ya, secara katanya logika. dia, Yesus itu pejabat di surga kata dia. Hasan dulu Bang, lanjut. Parah ini parah. Yang dibahas apa? Larinya kemana-mana nggak nyambung pula. Aduh, aneh nih orang ini. Kayaknya dia ini yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting sih. Yang penting bisa ngomong aja, udah puas dia itu. Nggak jelas apa yang dibahas. Puas dia itu. Nggak jelas apa yang dibahas. Puas dia itu. Jadi orang itu jangan yang penting ngomong, bos. Ngomong Takut yang aku matikan si penting-penting. Cuma ya. Biar aku matikan dulu Cuma ini. Biarkan dulu. Udah. Karena si Bapak adalah Lo penguasa tadi habis tertinggi. berapa gelas? Masa baru minum tua setengah gelas sudah mabuk ah? Boh. Coba. Coba, kalau kau mau fair, coba biarkan dulu saya ngomong sama si Cuma. Enggak layak kau lagi mabuk kau. Ini ya, polisi Kau lagi tertinggi. mabuk kan? Polisi tertinggi punya hak veto mengangkat. Kita butuh hiburan Pak De, biarin aja Pak De. Kita butuh hiburan, biarin aja. Udah.
Tuhan tertinggi, Tuhan tertinggi punya hak veto mengangkat dan memecah Tuhan. Wih, Tuhan memecah Tuhan. Ya, Tuhan tertinggi memecah Tuhan. Paham? Ini gimana ini Pak Laban? Ada Tuhan mecah Tuhan ini gimana Pak Laban? Dia mengkut Laban. Kau Saya sebagai Laban. Kristen, Iya, Yesus Anda juga lihat, banyak yang ini mecah gimana loh. ini Pak? Udah, tengok. Di Bible itu banyak kali Tuhan, banyak kali Allah. Yesus juga sering dipecat. Gimana ya kau ini? Orang Ada Kristen sering banyak. pecat Yesus sebagai Tuhan. Kau asal ngomong. Ada banyak. Semua Nabi Kudus diangkat menjadi Tuhan Allah. Fakta Bible. Ini semua narasi saya ini saya pertanggungjawabkan, bukan asbun. Kalau Yesus itu di surga sebagai apa sih? Dia adalah Tuhan Allah yang diangkat oleh Bapaknya menjadi hakim akhirat. Ada berapa Tuhan di surga? Banyak kali. Baca Ulangan 10 ayat 17. Oh, banyak kali. Tuhan, Saya baca kalau ya, Tuhan ngomong, Ulangan 10 ayat 17. kalau bosnya Tuhan siapa? Bosnya Tuhan Bosnya Tuhan ya Tuhan tertinggi lah. siapa? Sebutannya Jehovah. Jehovah. Kalau wakilnya wakil Tuhan siapa? Wakil Tuhan? Bukan wakil Tuhan tertinggi. Ya, kan ada Tuhan tertinggi. Kalau wakilnya siapa wakilnya? Wakil Tuhan tertinggi, ya manusia Yesus. Manusia Yesus. Anak buah Yesus ada nggak? Ada. Siapa? Para malaikat surga. Tuhan juga dia. Ya, iyalah. Orang pejabat surga. Jadi Semua pejabat surga ada Tuhan. di surga di surga kayak republik ya, ada presiden, ada menteri ya. Di surga ada kerajaan surga. Kayak republik. Ini Kerajaan. hanya pernah sekolah kawan ini, bah. Buruk kali. Ya ini saya bertanya, kau kan Ya, profesor. buruk kali kau nggak pernah sekolah kau. Ya Masa nggak itu aja apa-apa. pertanyaan. Sebelum Jadi- itu kau jadi makhluk. Udah. Jadi siapa Ulangan yang paling 10 ayat 17. berkuasa? Yang paling berkuasa di surga siapa? Boleh balik kau tanya. Kau ini bilang tadi Tuhan tertinggi atau Jehovah? Oh, Yehova. Udah, saya baca dulu ya Ulangan 10 ayat 17 ya. Ya silakan. Sebab Jehovah Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Artinya Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi itulah Jehovah. Artinya Tuhan tertinggi membawahi para Tuhan, Allah tertinggi membawahi para Allah. Paham? Iya. Ulangan Jadi- 10 ayat 17. Jadi Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Wih, salah seorang Tuhan. Iya. Para Nabi Kudus ada di sebelah Tuhan Allah. Kudus. Para Nabi Kudus. Jadi kalau ada Nabi, Iya, kalau iya, ada iya. Nabi Ya. tidak lulus menjadi Tuhan Allah, Nabi palsu. Nabi itu Rusak Kristen kalau begini Pak Laban. Gimana ini Pak? Kristen Ini kita dirusak kayak bicara orang begini kitab Pak loh. Laban. Iya. Rusak Kristen Pak Laban. Bukan, Hancur kalau Kristen. memang Banyak yang mualaf nih kalau Banyak kayak rusak begini Pak Kristen, Laban. tapi itu Kristen yang nggak benar. Ini kenyataannya. Sebab Jehovah Kepas. Ini Allah gimana ini segala Allah, Kepas? Tuhan segala Tuhan. Iya. Itulah Rusak Jehovah. Kristen oleh orang ini Kepas. Jadi Allah SWT itu salah satu Allah. Allah Salah SWT itu satu salah Allah. satu Kepas Allah. lari malu dia. Allah SWT salah satu Allah. Karena, dengarkan, karena Sang Maha Pencipta itu adalah Tuhan tertinggi, Allah tertinggi, yang disembah oleh para Tuhan dan yang disembah oleh para Allah. Oh, Tuhan menyembah Tuhan. Ya, Waduh, itu Tuhan buktinya menyembah Sang Maha Tuhan. Pencipta. Kalau ada yang mengaku Sang Maha Pencipta, tapi tidak disembah oleh para Tuhan dan tidak disembah oleh para Allah, maka itu penipu. Iya. Jadi Tuhan menyembah Bahasa Tuhan itu ya. banyak. Bahasanya Jehovah lah, Allah daripada Allah, Tuhan daripada Tuhan. Yesus itu salah seorang Tuhan Allah, cuma datang wanas iblis sang kalah. Menghormati badut itu cukup ditertawa. Kawan, akalnya gini. Ini salah Dengarkan satu ini. korban Sebab dari Jehovah Allah penyesatan segala lain. Allah. Ini salah satu korban dari Korban. korban dari Bisa lain. kubuktikan Allah Ini korban. Padahal bisa kubuktikan. terjemahan yang sebenarnya itu bukan kayak gitu. Allah SWT bukan sama-sama pencipta. Terjemahan yang benar adalah Allah Tuhan SWT Elohim. bukan sama Gantian. Bisa dibuktikan. Masa gantian. Nanti saya Tuhan bantu. Elohim lebih Gantian, besar gantian. dari semua dewa dan semua penguasa-penguasa. Dia Elohim sangat kuat, mengagumkan dan dahsyat. Dia tidak berpihak dalam mengambil keputusan dan tidak menerima suap. Tuhan Elohim lebih besar dari semua dewa dan semua penguasa. Itu yang betul. Jadi
Lahi ini coba untuk nipu orang ini, kasihan orang ini jadi korban. Jangan kau lari lagi, Sebab orang lain Tuhan, salahkan, otakmu nggak nyampe. sebab Tuhan Allahmu, Otakmu nggak. Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Itu salah, terjemahan keliru itu. Enggak. Bagaimana Anda mengatakan enggak? Yesaya 45 nomor 5 nomor 6, akulah Tuhan, tak ada yang lain. Aku seorang diri, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat, hanya sendiri. Anda mengatakan sebab Tuhan Allahmu adalah Allah segala Allah. Berarti banyak Allah. Banyak ilah, banyak Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Terjemahan yang sebenarnya itu, Tuhan Allah itu maha besar. Dia lebih besar dari semua dewa dan semua penguasa. Itu maksudnya. Kamu itu robek otakmu, Bang. Udah diambil alih dulu, sahabat. Saya kasar dulu. Kemarin memang Profesor Gumasak ini, kemarin dia mengalami musibah. Cedera 16 jahitan di kepala belakang. Jadi upload aja. Tapi kipas KO bang. Kipas KO kemarin itu. Sahabat dulu, Gumasak ini profesor. Bang Hendi kan udah bilang dia profesor. Tolonglah didengar dia profesor. Semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Coba. Nabi palsu tidak ada yang lulus menjadi Tuhan Allah. Ya. Catat. Catat Kepas, catat itu Kepas. Aku nggak sukanya lihat kau Gumasak begini loh. Kau ngaku AKBP tapi saksi Jehovah gitu loh. Bukan. Karena gini, catat. Manusia Yesus tidak pernah diakui seorang Allah. Mana ada saksi Yehova kayak gitu modelnya? Enggak lah. Manusia Yesus tidak pernah mengakui seorang Allah. Kepas, dia bukan saksi Yehova, tapi dia saksi palsu. Gini loh. Di sini ada Bang Juma. Sekarang apa yang gue inginkan sekarang kau Sama coba Bang Juma. kan udah keo dia sama aku, udah keo dia sama aku. Udah keo dia sama aku. Makanya udah keo si Juma sama aku. Udah keo dia. Apa didebatkan kalau begitu modelnya? Ada banyak. Biar saya lanjut sama Pak Juma dulu sebentar. Kalau nggak terima diam dulu. Ini Biarkan dulu saya. mati. Biarkan dulu saya sampai kiamat sama si Juma ini. Biar ditelanjangi dulu dia. Hiburan ini. Iya, hiburan menjadi. Gumasak. Udah. Artinya Jangan bisa dulu, kita Mas. buktikan. Udah Udah. santar dulu, si Kepas mau bicara. Kenapa Pas? Tanggapan lu mengenai Gumasak. profesor yang habis jatuh dari motor ini kenapa? Gumasak, aku kan sudah di matra ini masuk surga. Sekarang aku Tuhanmu kan aku kan masuk surga nih. Aku kan belum mati aja nih. Kalau aku mati kan udah masuk surga. Tuhan kan udah berkenan kepadaku. Sekarang Gumasak, aku Pejabat Tuhanmu juga belum. itu Kepas. Ya, saya mau lanjut. Nanti di surga Kepas itu pejabat. Kamu nanti bawa proposal ke dia, minta proyek. Rantainya kan pas itu kipas. Kata si Gumasak, Hancur Kristen Tuhannya kalau begini banyak, caranya gitu loh. hancur. Memang menurut Gumasak ini, Bapak itu di surga sebagai bos Tuhan, Yesus itu sebagai pelaksana yang mengerjakan proyek pembangunan dunia ini gitu loh. Betul Seperti apa, Kepas. Betul Jadi apa, Kepas ini dia pejabat nanti. Ya, Kepas dikasih lah bonus. Aku ini nih. Terus Gumasaku Dia masuk datang minta surga tanda aku tangannya nih, ada Kepas nanti di jabatanku surga gitu. Di surga, Iya, ada betul. jabatanku. Wow. Cuma segini kualitas otakmu cuma. Cuma segini. Ya, saya Ya, mau saya lanjut dulu jelaskan dengan ya Pak biar, Juma biar sebentar lebih ini. lebih apa di dunia ini Bible menceritakan merumuskan ada dua macam pejabat. Ya. Satu pejabat dunia, ya. Dua. Iya. Udah, pejabat dunia disebut tuan atau penguasa. Ya. Nah, jadi pejabat dunia ini kan ada dari rendah hingga tertinggi, misalnya dari camat sampai presiden gitu kan pejabat. Ahli tata negara ini. Negara kan itu namanya tuan atau penguasa atau pemimpin. Nah, kemudian kita beranjak ke surga. Jadi semua pejabat surga disebut dengan Maha Tuan, ditambahkan mahanya, sangat-sangat Besar tuan. nggak gajinya di sana? Sangat-sangat tuan. Apa Gajinya maha? besar nggak? Maha apa? Besar nggak gajinya pejabat di sana di surga? Wah, aku bilang pun memang sampai segini kualitas orang Muslim memang. Loh, orang tanya baik-baik kok emosi. Saya jelaskan. Iya, maksudnya saya tanya gajinya besar nggak? Ada nggak tunjangan Jangan dulu ini tunjangan masih soal gaji pejabatnya? nanti kita bahas dulu. Makanya Yang saya biar kau tanya pintar kau. ada tidak gajinya besar nggak? Pejabat Nggak yang di tahu. sana dapat Nggak ada, tunjangan nggak ada, tidak? Gumasak. Tunjangan jabatan. Pejabat. Iya, ada nggak? Nggak tahu.
Tiap Natal dapat THR enggak tuh? Pejabat surga. Nah, sekarang pejabat surga itu disebut dengan Maha Tuan atau Maharaja UMS, atau Maha Penguasa UMS, atau upah Tuhan. minimum surga. Upah minimum surga UMS. Berapa UMS? Sengaja memang pura-pura bodoh biar apa kayak gitu. Bisa enggak mendaftar jadi honorer di sana, Bang? Jadi kayak gini, setiap Nabi Kudus lulus menjadi pejabat Ada surga PLT atau juga di Tuhan sana, Allah. ada PLT. Oh. Setiap Nabi Kudus pasti lulus menjadi pejabat surga. Gajinya besar nggak di sana? Ya, Mana besar tahu saya sekali bisa lah. melamar, Bang. Bisa lah. Saya bisa lamar. Ada BLT enggak? Ada BLT enggak di sana? Ada BLT enggak? Ada. Ada. Gaji besar, gaji besar. Udah kan udah lari otaknya kan. Nah, jadi Gaji dia besar itu nggak? Besar nggak ada gaji Tuhan, di sana? ada Maha Tuhan, ada penguasa, ada Maha Penguasa. Itu artinya. Jadi itu masalah. Makanya di dalam terjemahan Bible itu kurios sama Lord sama aja di dalam. Ini kan gejala ini kan terjadi di terjemahan Bible Bahasa Indonesia. Itu. Jadi Baik, Tuhan Mas. diarahkan kepada pejabat negara. Tuhan diarahkan kepada setiap pejabat surga. Ini pejabat dapat fasilitas mobil dinas nggak? Dapat lah. Plat merah. Makanya cuma seginilah kualitas Loh. Nabimu. Loh. Kan pejabat surga ada nggak mobil dinasnya mereka dapat tunjangan mobil Ya dinas? mungkin saja ada. Perjalanan dinas dibiayai. Dia biayalah. Oh, berarti ada bendahara negara di sana juga. Semua sempurna di sana. Karena Semua saya sempurna di dibiayai sana. di situ. Oh. Jadi kan begini. Ya. Tuhan Berarti ada juga istilah korupsi kepada nanti di pejabat. situ ya? Ada KPK. Enggak, surga sudah suci. Surga suci. Udah, Oh. Tuhan istilah kepada pejabat negara. Tuhan istilah kepada pejabat surga. Oh. Jadi ada banyak pejabat surga. Termasuk para nabi kudus. Iya. Iya. Jadi kalau ada nabi mengaku nabi tapi tidak Gimana, lulus Sa? menjadi Tuhan Allah atau Gimana, pejabat Sa? surga. Kalau di bumi kan Ada ini nggak? pilkada. Ada pilkada, divisi Bang Jemaah. kecantikan nggak di sana, Bang? Iya. Kalau di bumi ada pilkada. Kalau di surga ada pilkasu nggak? Pemilihan kepala surga. Kalau di bumi kan pemilihan kepala daerah. Ada nggak? Pilkatu. Ada bosnya katanya. Ada wakat tindal enggak? Ada wakat tindal enggak? Wakil kepala penitipan sendal. Ya, biar saya lanjut lagi dengan Pak Juma nih sebentar. Dulu, lapis Ya, halo, dulu, jangan siapa jangan. Saya answer dulu. Silakan lanjut. Ini profesor loh ini, agak hormat tidak profesor. Apa? Oh, rumah sakit jiwa. Oh iya Pak, ini pasnya lepas ke sini Pak. Oh iya. Rantainya lepas katanya si Kepas ini. Iya, ada yang lepas ini Pak. Bapak kurang pandai jaga atau gimana ini Pak, pasiennya kok lepas? Nggak tahu Pak, ini entah di mana dia posisinya. Yang penting ada di TikTok sini Pak. Gimana? Posisinya Oh, tahan seputaran aja, jangan surga Pak. diturunkan. Oh iya. Oke, makasih Pak ya. Oke. Dikontrol Pak, dikontrol ya. Udah gila semua kan? Kepas, Kepas bagaimana ini pendapatmu Kepas ini? Kepas, pendapatmu bagaimana ini? Oke Kepas, tanggapan.